semua, perkenalkan nama saya Devi Artika Mulado. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam organisasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih kompleks dan penting. Coba kita bayangkan, jika dalam sebuah organisasi tidak ada komunikasi yang jelas, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman, pekerjaan tidak terkoordinasi, bahkan konflik antara anggota. Oleh karena itu, komunikasi organisasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, sebelum jauh saya menjelaskan, kita harus tahu dulu nih. Jadi, pengertian komunikasi organisasi adalah proses pesan informasi atau makna antara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menyatukan berbagai latar belakang, ide, dan kepentingan. Dengan kata lain, komunikasi organisasi adalah sistem yang menghubungkan semua bagian dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan terarah. Nah, ada juga nih teman-teman tujuan dari komunikasi organisasi. Adapun tujuan dari komunikasi organisasi yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan tepat. Yang kedua, membangun kerjasama antar anggota. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, jika tujuan komunikasi ini tercapai, maka organisasi akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain tujuannya, ada juga nih unsur-unsur yang terkandung dalam komunikasi organisasi. Adapun tujuan komunikasi organisasi, yang pertama, dalam komunikasi organisasi terdapat unsur yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan informasi, bisa pimpinan ataupun anggota. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah informasi atau ide atau instruksi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, ada media. Media ini adalah saluran komunikasi, misalnya komunikasi langsung, surat, mail, atau aplikasi digital. Ada juga nih teman-teman komunikan. Komunikan adalah penerima pesan atau pihak yang menerima dan memahami pesan dari komunikator. Selain itu ada feedback atau umpan balik. Feedback umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan yang sangat penting untuk memastikan pesan itu dipahami. Lalu ada juga gangguan atau noise, yaitu hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi baik secara teknis maupun psikologis. Semua unsur ini saling berkaitan. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Selain itu, ada juga fungsi dari komunikasi organisasi. Komunikasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada fungsi informasi. Fungsi informasi adalah menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh anggota organisasi. Yang kedua, ada fungsi motivasi, yaitu memberikan dorongan dan semangat kerja.
Yang ketiga, fungsi pengendalian, yaitu mengatur perilaku agar sesuai dengan aturan organisasi. Yang keempat, ada fungsi koordinasi, yaitu menyatukan berbagai aktivitas agar berjalan selaras. Yang kelima, ada fungsi ekspresi emosi, yaitu memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau perasaan. Nah, tanpa komunikasi yang baik, fungsi-fungsi ini tidak akan berjalan secara optimal. Selain fungsi-fungsi, ada juga teman-teman jenis-jenis dari komunikasi organisasi. Nah, beberapa jenis dalam komunikasi organisasi antara lain ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan. Yang kedua ada komunikasi horizontal antara rekan kerja dengan tingkat jabatan yang sama. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal, yaitu antara bagian yang berbeda tanpa hubungan langsung. Yang keempat, ada komunikasi formal, yaitu komunikasi resmi, mengikuti struktur organisasi. Yang keenam, ada komunikasi informal, yaitu komunikasi tidak resmi seperti percakapan santai. Semua jenis ini penting dan saling melengkapi. Selain itu, ada juga nih hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi organisasi. Beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu yang pertama ada perbedaan persepsi, yang kedua ada kurangnya kejelasan pesan, yang ketiga bahasa yang sulit dipahami, yang keempat ada gangguan-gangguan teknologi, yang kelima adanya emosi negatif seperti marah atau tidak percaya. Yang keenam, kurangnya keterbukaan. Nah, semua hambatan ini dapat menyebabkan kesalahan informasi dan konflik. Untuk itu, cara meningkatkan komunikasi yang efektif, ada beberapa hal yang harus atau dapat kita lakukan agar komunikasi dapat berjalan secara baik, yaitu yang pertama, dengarkan secara aktif, yang kedua, berikan umpan balik, yang ketiga, bersikap terbuka dan jujur, yang keempat, gunakan media yang tepat, yang kelima, hindari asumsi-asumsi yang tidak perlu, yang keenam, bangun kepercayaan antar anggota, yang ketujuh, komunikasi yang efektif akan menciptakan kerjasama yang baik. Nah, kesimpulan semua dari materi yang saya sampaikan pada saat ini bahwa komunikasi organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi akan sulit tercapai. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan saling menghargai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang menontonnya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Bye-bye.